Haleluya, Shalom saudaraku. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia turun dari surga untuk menyatakan kasih-Nya dengan cara yang begitu ajaib, cara yang sempurna, di luar dugaan semua manusia. Sulit untuk bisa dimengerti, tapi dengan iman percaya kita bisa melihat karya keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan untuk semua umat manusia. Kita mengucap syukur. Jadi pada kesempatan malam hari ini, biarlah di tengah sukacita Natal, saudaraku, kita bisa saling menguatkan melalui kuasa firman Tuhan yang hidup. Sebab firman Tuhan itu hidup. Apapun yang kita ucapkan dengan penuh iman percaya, setiap perkataan firman Tuhan, maka itu akan berdampak bagi diri kita dan berdampak bagi orang lain. Jadi saudaraku, hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan segala keadaan. Keadaan sekitar kita, keadaan hidup pribadi kita, bahkan keadaan muka bumi ini saudaraku, dengan perkataan firman Tuhan yang diperkatakan dengan iman, maka saya percaya akan terjadi mujizat. Karena itu pada malam hari ini kita akan sharing kuasa firman Tuhan, berbicara tentang karya Tuhan kita Yesus, berbicara tentang Natal, berbicara tentang kebaikan Tuhan, kebaikan surga yang membukakan pintunya, sehingga setiap kita bisa mengambil bagian menjadi anak-anak kerajaan surga. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan, melalui karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui korbannya yang begitu mulia dan kudus, setiap kami diangkat menjadi anak kerajaan surga. Dan biarlah pada malam hari ini, kami melalui perenungan firman Tuhan, kembali diingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Raja di atas segala Raja. Engkau datang ke atas muka bumi untuk mewujudkan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah di tempat ini. Kuasai setiap hati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Saat ini juga, kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi kekuatan, berkat bagi setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam hari ini, saudaraku, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Kita membaca satu ayat, ya, Injil Matius pasal 1 ayat 21, judul perikopnya Kelahiran Yesus Kristus. Saya bacakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di awal Injil Matius kita bisa melihat bagaimana Matius mendapatkan inspirasi dari Tuhan untuk menulis, mengawali Injil ini dengan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sebelum pembahasan tentang kelahiran Tuhan Yesus, di sini kita bisa lihat, saudaraku, ada pembahasan tentang silsilah Yesus Kristus. Silsilah ini berbicara tentang garis keturunan. Seperti siapa bapaknya Tuhan Yesus secara biologis, kakeknya, ya. Terus, saudaraku, dijelaskan sampai paling atas adalah Abraham. Kalau kita membaca pada pasal pertama ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Perhatikan, ada 14 keturunan. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 lagi. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dan kemudian ada 14 keturunan lagi dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan ada 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi total, saudaraku, dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus itu ada 14 kali 3, ada 42 keturunan. Ini sangat lengkap. Jadi Alkitab kita ini sungguh luar biasa.
bukan hanya berbicara tentang mujizat, bukan hanya bicara tentang kesembuhan, menang atas roh jahat, bukan hanya berbicara tentang kehidupan bersosial, bagaimana kita dengan orang lain, bagaimana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi di sini juga berbicara tentang silsilah, saudaraku. Luar biasa ya, tercatat dengan begitu lengkap dan sempurna saya katakan, sehingga kita bisa mempelajari siapa saja garis-garis keturunan dari pribadi Tuhan kita yang kudus, Tuhan Yesus. Kita semua pasti setuju, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kudus. Katakan amin yang percaya. Karena dia Tuhan, dia Allah. Dia sang pencipta. Ampunya kerajaan surga. Ampunya segenap kehidupan kita. Bahkan sumber segala berkat, sumber segala apapun yang kita miliki. Bahkan nafas kehidupan yang masuk ke paru-paru, bisa kita tarik nafas setiap saat, saudaraku, itu sumbernya dari Tuhan. Ya, kita bisa bangun setiap pagi, setiap hari bisa bekerja, berkarya, menjaga keluarga kita, mengurus usaha pekerjaan, itu semua karena Tuhan memberikannya bagi kita. Nah, Tuhan yang dahsyat ini adalah Allah yang besar, Allah yang kudus. Tetapi kalau kita mempelajari dari silsilah Tuhan Yesus, kita bisa lihat, saudaraku, bahwa dia mengizinkan dirinya untuk ada di atas muka bumi ini, untuk menggenapi rancangan keselamatan melalui pribadinya, yaitu dengan mati di atas kayu salib, di mana kehadirannya diawali dengan kelahiran. Dia mengizinkan dirinya untuk lahir, untuk berada, itu melalui garis keturunan yang tidak sempurna. Pribadi yang sempurna hadir melalui manusia-manusia yang jauh dari kata sempurna. Ini sungguh kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus ini, saudaraku, banyak orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam hidup. Banyak orang-orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi di sini kita bisa mempelajari, Bapak Ibu, bahwa Tuhan melihat hati yang mau bertobat. Tuhan melihat kerendahan hati dari setiap umat manusia. Dan Tuhan siap memakai siapapun. Katakan siapapun. Artinya termasuk Bapak Ibu. Termasuk saya, termasuk kita yang mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mau bertobat sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan siap memakai kita. Ada dua hal yang akan saya angkat di sini, saudaraku. Yang pertama coba kita lihat pada ayat yang ketiga. Saya bacakan, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Ya. Sekali lagi, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang pertama, Abraham memperanakan Ishak, ya. Abraham punya anak namanya Ishak, dan Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub kemudian mempunyai banyak anak, salah satunya Yehuda. Dan kemudian Yehuda di sini dikatakan memperanakan Peres dan Zera dari seorang istri yang bernama Tamar. Perhatikan Tamar. Kalau Bapak Ibu pelajari, kita baca di dalam Kejadian, kita bisa tahu siapa itu Tamar. Ternyata firman Tuhan di situ menjelaskan bahwa Tamar ini sebenarnya bisa dikatakan mantan menantu dari Yehuda. Karena dia adalah istri dari Er. Er ini adalah anak dari Yehuda, saudaraku. Tapi kemudian dia meninggal dan kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Er, yaitu yang bernama Onan. Menikah dengan Tamar dan kemudian Onan melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dan kemudian Onan pun mati, meninggal. Sehingga Tamar menjadi seorang janda. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudaraku, Yehuda setelah istrinya meninggal, dia pun melakukan sebuah kesalahan. Dan kemudian dia tidur dengan mantan menantunya ini, bisa saya katakan, dengan Tamar. Dan kemudian, tanpa dia ketahui bahwa itu adalah Tamar. Dan kemudian Tamar mengandung dan melahirkan anak kembar, Peres dan Zera. Coba bayangkan, saudaraku. Yehuda melakukan sebuah kesalahan.
Di mana kemudian lahirlah Peres dan Zerah dari seorang wanita yang bernama Tamar. Kita bisa lihat bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Yehuda. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa walaupun Alkitab mencatat, ya, tetapi Tuhan Yesus tidak berkata bahwa saya mau lahir dari garis keturunan yang semuanya sempurna, tidak bercacat celah, tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak, saudara. Tuhan Yesus bahkan mengizinkan dirinya untuk lahir dari garis keturunan seperti ini. Bahkan Alkitab mencatat, tidak menutup-nutupinya. Alkitab tidak berkata, ya lalu Yehuda memperanakan atau mempunyai anak bernama Peres dan Zerah, dan kemudian tidak disebutkan siapa ibunya. Tidak, dengan lantang, dengan sangat jelas ditulis siapa namanya, yaitu Tamar. Dan yang kedua, pada ayat yang ke-6, coba perhatikan. Isai memperanakan Raja Daud. Isai ini adalah ayahnya Daud. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Coba bayangkan saudaraku. Salomo ini lahir dari Batsheba, yaitu seorang istri yang tadinya adalah istri dari Uria, tentara atau pahlawannya Daud. Ya. Ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Batsheba ini adalah istri anak buahnya Daud, saudaraku. Dan Daud melakukan kesalahan. Di mana karena ia ingin memiliki wanita ini, ia menyuruh Uria, yaitu anak buahnya, untuk pergi di medan perang di barisan yang paling depan dengan tujuan supaya ia bisa dibunuh. Dan itu terjadi. Hal itu terjadi. Uria akhirnya mati di medan perang. Tapi segala niat jahat Daud ini Tuhan lihat. Mungkin tidak ada yang mengetahui rancangan di dalam hatinya Daud. Tetapi mata Tuhan di surga melihat. Itulah sebabnya saudaraku, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan untuk kita lakukan kepada seseorang, ya, kita harus mengerti dan paham. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Itulah sebabnya rancangkanlah hal-hal yang baik. Rancangkanlah hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Karena ada upahnya, saudara. Kita bisa lihat apa yang dialami oleh anak yang dilahirkan oleh Batsheba dari hubungannya dengan Daud. Anak ini kemudian mati, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa kisah selanjutnya adalah Daud bertobat, dia meratap di hadapan Tuhan, dia menyadari dosanya, pelanggarannya. Dan kemudian lahirlah Salomo dari perempuan yang sama. Dan Tuhan mengangkat anak ini menjadi raja penggantinya, Daud. Bahkan Tuhan mengizinkan dirinya untuk lahir dari garis keturunan seperti ini. Jadi saudaraku, singkat cerita saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu kabar baik. Ya, ini kabar baik. Tuhan Yesus mengizinkan dirinya yang kudus, yang mulia, lahir dari garis keturunan yang tidak sempurna. Bahkan terdapat noda. Ya. Tuhan Yesus ini adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tetapi dia memakai garis keturunan ini untuk dirinya hadir. Saya percaya ada pelajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita di dalam perayaan Natal pada tahun 2020 ini. Di dalam perayaan Natal saat ini, Tuhan mau mengingatkan kita, saudara. Apapun keberadaan kita saat ini. Mungkin kau lahir dari keluarga yang kurang baik, tidak harmonis. Kalau engkau melihat dengan jujur garis keturunanmu sampai ke atas, bukan orang-orang penting, bukan orang-orang berhasil, atau cenderung mereka orang-orang yang memberontak bahkan melawan Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, Tuhan tidak melihat hal seperti itu.
Yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Jadi pada malam ini saya mengajak Bapak Ibu di dalam perayaan Natal. Ya, perayaan Natal tahun ini. Izinkan Tuhan untuk memakai hidupmu untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan bisa memakai setiap kita. Mungkin kita dengan minder berkata, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Aku lahir dari garis keturunan yang kurang baik. Atau orang tuaku bukan orang yang berhasil. Kakek nenekku bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi apapun keadaan. Mungkin engkau pesimis dengan keberadaanmu saat ini. Apalagi dengan kondisi pandemik saat ini, saudaraku. Engkau mungkin sedang mengalami goncangan demi goncangan. Tapi ada kabar baik yang saya rindu untuk sharing buat kita semua. Apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi di saat-saat seperti ini, Tuhan tetap memiliki kerinduan. Dan Tuhan memanggil setiap kita. Setiap kita saya mau katakan. Bukan hanya orang-orang yang sekolah teologi. Bukan hanya orang-orang yang sekolah pelayanan. Bukan hanya orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tidak, tapi setiap Bapak Ibu dan saya, Tuhan panggil dengan panggilan yang sama, panggilan yang kudus, panggilan yang mulia. Tuhan panggil kita untuk menjadi alat-alatnya yang tangguh. Alat-alat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Garis keturunan yang tidak sempurna itu dipakai Tuhan untuk lahirnya raja di atas segala raja. Kalau kita lihat pada ayat ke-21 yang kita baca tadi dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Artinya di sini Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Yusuf saat itu ketika mendapatkan mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Mimpi dari surga. Mimpi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan dia, tunangannya yaitu Maria. Dan kemudian hal-hal yang akan datang yang Tuhan akan kerjakan di dalam pernikahan mereka. Mungkin Yusuf berkata, Tuhan, who am I? Siapakah saya? Saya ini orang biasa-biasa. Saya bukan orang yang terkenal. Saya bahkan lahir dari kota yang kecil. Tapi Tuhan berkata bahwa tunangannya, Maria, itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Akan menjadi Mesias. Jadi Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, itu akan lahir dari hubungan dia dengan Maria. Di suatu kabar baik yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan betapa bersukacitanya Yusuf ketika mendapatkan mimpi ini. Dia bangun, saudaraku. Saya percaya dia langsung melupakan niatnya untuk membubarkan hubungannya dengan Maria. Kalau Alkitab katakan dia berniat menceraikan Maria. Sebenarnya bukan kata cerai. Karena kalau kata cerai itu adalah perpisahan hubungan suami istri. Tapi di sini mereka sifatnya baru tunangan. Ya, tunangan. Jadi kalaupun mau pisah masih boleh. Ada hal-hal tertentu yang bisa mengizinkan mereka untuk berpisah di dalam pertunangan. Tapi dalam pernikahan tidak, saudara. Nanti pada khotbah-khotbah berikut kita akan bahas tentang hal-hal itu. Jadi Yusuf berniat untuk, dengan baik-baik. Supaya orang tidak tahu. Saya akan mengakhiri hubungan saya dengan Maria. Tapi ketika dia sedang berpikir merencanakan hal itu, malaikat datang dan memberikan mimpi kepada dia. Dan berkata bahwa Maria tidak melakukan kesalahan. Dia tidak selingkuh ya. Dia seorang perempuan yang menjaga komitmen kekudusan. Dia seorang perawan. Dia seorang virgin. Dia seorang yang baik. Tapi dia mengandung dan anak di dalam kandungannya itu dikatakan adalah benih dari Roh Kudus. Dan Yusuf seorang pria yang takut akan Tuhan. Dia seorang pria yang cinta Tuhan. Dia menerima kabar baik ini. Coba bayangkan kalau dia pakai logikanya, dia akan berkata, how come, gimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa benih dari seorang laki-laki? Alkitab tidak mencatat itu.
Artinya Yusuf seorang yang taat, ya, seorang yang bisa dipakai Tuhan adalah seorang yang taat. Sekalipun Tuhan berikan kita perintah yang sangat mustahil, sulit untuk dilakukan, tapi kalau kita mau taat, maka Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan menuntun kita untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan pilih orang-orang ini? Karena Tuhan lihat hati mereka. Orang-orang yang mungkin tidak dipandang manusia, tidak diperkirakan untuk melakukan hal yang luar biasa. Ya. Karena manusianya melihat dari luar, saudara. Manusianya bisa melihat dari luar. Tapi innernya kita, bagian dalam kita, Tuhan yang lihat. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, bagaimana cintanya kita kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan, bahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Manusia tidak lihat, Tuhan bisa lihat. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Jadi mulai hari ini saudaraku, belajar yuk seperti Yusuf, belajar seperti Maria, orang biasa tapi dipakai Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Tuhan melihat mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Punya hati yang taat, setia, melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan manusia. Ketika malaikat datang kepada Maria dan malaikat berkata, engkau akan mengandung. Walaupun dia tahu status dia hubungannya dengan Yusuf masih tunangan, tapi malaikat berkata, engkau akan mengandung. Tapi Maria responnya dia tidak berkata, aku tidak mau. Nanti kalau orang tahu aku bisa dihukum mati, bisa dirajam, dilempari batu. Tapi dia merespon dengan taat. Jadilah kehendakmu Tuhan. Ini luar biasa saudaraku. Walaupun dia tahu konsekuensinya. Kalau orang banyak tahu, masyarakat tahu dia hamil. Padahal belum menikah dengan Yusuf. Dia bisa mati dilempari batu. Jadi kesiapan hati kita untuk dipakai Tuhan. Ini juga menentukan saudaraku. Jadi untuk masuk tahun baru 2021. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ada pandemik virus ini. Ya. Mengguncang seluruh dunia saudaraku. Tidak ada dunia yang tidak terguncang. Tidak ada bangsa yang tidak terguncang. Semua. Saya percaya semua mengalami goncangan. Baru ditemukan vaksin sudah ada katanya yang lebih ganas daripada virus yang sebelumnya. Kita tidak tahu akan seperti apa keadaan dunia ini. Tapi kalau kita mau taat, setia, siap menerima panggilan Tuhan, melakukan hal-hal yang luar biasa, siap menjadi berkat bagi orang banyak, maka apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan akan pakai kita. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Saya percaya engkau berkata amin. Mungkin kau lihat kiri kanan, dalam hatimu berkata, apakah mungkin orang seperti saya dipakai Tuhan? Saya mau katakan yes. Mungkin tidak ada yang melihat. Mungkin orang memandangmu tidak punya chance, tidak punya kesempatan untuk melakukan hal luar biasa. Tapi mata Tuhan di surga melihat engkau. Tuhan melihat engkau punya modal yang besar. Yang mungkin orang lain tidak punya. Apa? Hati yang taat. Hati yang setia. Ya, orang yang mau komitmen hidup bagi Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Jadi saudara, pada malam hari ini singkat khotbah saya di malam ini dalam hari Natal ini saudaraku, mengingatkan kita semua. Yuk persiapkan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. We never know, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti sebelum Tuhan datang akan terjadi revival, pergerakan rohani yang luar biasa. Akan terjadi harvest, penuaian jiwa-jiwa. Dan biarlah kita akan menjadi penuai-penuai bersama Tuhan Yesus. Kau akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Hal-hal yang belum pernah kita pikirkan. Belum pernah kita mungkin ucapkan. Belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan persiapkan buat masa depan kita. Jadi kita tetap fokus mencari jalan keluar dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi lebih fokus lagi menanyakan pada Tuhan, apa yang kau mau pakai Tuhan? Apa yang menjadi rencanamu buat hidupku, buat keluargaku, buat pernikahanku, buat anak-anakku di tahun depan 2021. Kami siap, we are ready Lord Jesus. Katakan itu kepada Tuhan. Maka saya percaya
Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berkesan, yang tidak akan kita lupakan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini, Tuhan yang sudah menyampaikan kuasa firman-Mu yang kudus. Urapilah setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau punya hati yang taat, punya hati yang setia melayani Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.